Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan kita, itu berada dalam tanda kurung. Ya, kita perlu juga memahami secara tekstual kenapa bacaan kita itu ada dalam tanda kurung. Seperti juga bagian yang lain yang kemudian kita menemukan kalau ada kalimat yang berada dalam tanda kurung di teks Alkitab gitu ya. Jadi ceritanya itu ayat 37 ini itu tidak terdapat dalam naskah Yunani tertua. Itu seperti Codex Sinaiticus gitu ya, dan Vatikanus gitu. Nah, dia berasal dari naskah yang lain, yang berasal dari naskah Bizantin, yang kemudian memang selaras dengan gereja mula-mula dan kemudian sesuai dengan kebenaran yang ada dalam fakta itu sehingga ditambahkan. Tetapi tidak kemudian disembunyikan, tidak kemudian dimanipulasi, ya ditambahkan tapi diakui bahwa itu ditambahkan. Jadi itu menunjukkan bahwa ada eh, otentisitas yang diakui, ada sumber yang diakui, ada pengakuan akan perbedaan sumber, dan semuanya itu akan membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa teks kita tidak dalam rancangan yang direkayasa, tetapi semua dinyatakan apa adanya. Nah, sekarang kita mau fokus pada bacaan kita. Kita mau belajar tentang sida-sida, karena di teks itu ada sida-sida dari Ethiopia. Nah, kita bicara soal sida-sida ini apa dan siapa gitu ya. Jadi kata sida-sida itu merujuk pada harafiahnya itu adalah penjaga kamar tidur raja. Jadi ini merujuk pada laki-laki yang biasanya itu dikebiri dengan tujuan bahwa supaya dia tidak berkeluarga, akan dianggap aman untuk istana, dan dipastikan dia bisa setia sepenuhnya kepada raja dan tidak memanfaatkan kedudukan posisinya untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan raja. Jadi itu secara harafiah merujuk pada itu. Namun dalam perkembangannya tidak selalu sebenarnya sida-sida itu mesti dikebiri. Dia bisa merujuk pada pejabat tinggi istana yang memang secara harafiah memang belum tentu dia mengalami kebiri. Jadi itu proses dalam peradaban sejarah kehidupan gitu ya. Jadi kita perlu tahu, bisa bayangkan sida-sida Ethiopia ini bisa saja dikebiri, bisa saja tidak gitu. Tetapi pasti merujuk pada pejabat tinggi dan itu sangat dekat dengan raja gitu ya. Nah, dalam peran di dunia kuno, sida-sida misalnya di Mesir, di Babel, di Persia, di Ethiopia, sida-sida itu sering menjadi bendahara, menjadi penasehat raja, menjadi pejabat yang sangat dipercaya oleh raja. Jadi mereka orang yang sangat dekat dengan raja. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Daniel itu sebenarnya kategorinya bisa disebut sebagai sida-sida istana karena dia sangat dipercaya oleh raja. Termasuk juga teks kita adalah sida-sida Ethiopia. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya itu orang yang berpendidikan, dia punya kuasa yang besar, karena dia dipercaya sungguh-sungguh oleh raja. Tetapi persoalannya, dia akan terasing secara sosial, karena jabatan itu menuntut dia untuk tersendiri dan tidak bercampur banyak di lingkaran-lingkaran sosial. Dia pasti orang yang sangat
khusus dan kemudian tidak sembarangan. Dia ada dalam lingkungan. Nah, bacaan kita Kisah Rasul 8 itu mengarah kepada pejabat pembesar dari Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang disebut sebagai orang yang mengurusi perbendaharaan. Tadi dia pejabat tinggi, dia berpendidikan, dia punya kuasa, dan dia itu mengelola kehartaan dari raja. Nah, catatan secara historis, secara Taurat dikatakan dalam kitab Ulangan bahwa sida-sida itu boleh beribadah, tetapi tidak boleh masuk sebagai jemaat Tuhan secara penuh. Karena kondisinya itu, karena sosial yang tinggi itu dia boleh. Tetapi dia dikebiri, dia macam-macam, dia dalam situasi khusus yang membuat dia terpinggirkan karena tidak boleh sepenuhnya dia diterima. Artinya dia dekat dengan imam tetapi tetap ada dalam pinggiran. Itu yang terjadi secara faktual kepada sida-sida. Nah, kalau kita baca teks kita, apa makna teologisnya? Makna teologis yang penting adalah yang terpinggirkan itu diterima sepenuhnya. Bahkan sudah ada dalam nubuatan Yesaya 56 dikatakan bahwa kepada sida-sida yang berpegang pada perjanjianku, aku akan memberi nama yang kekal. Penggenapan itu terjadi pada Kisah Rasul 8. Injil menembus batas tubuh. Orang bisa saja dalam kondisi tertentu, pada situasi tubuh tertentu, dan Tuhan, Injil Tuhan menembus batas itu. Yang kedua, Injil itu memulihkan martabat. Dia tidak lagi dipinggirkan, dia berada dalam pusat kasih Kristus. Dia berada dalam pusat cinta Tuhan. Dan ketiga, Injil mengatakan dan menyatakan melalui bacaan kita, tidak ada yang terlalu rusak atau terlalu asing bagi cinta kasih Tuhan. Dan kita boleh belajar, cinta kasih Tuhan ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita bersama-sama, hidup pribadi kita, keluarga kita, dan juga gereja di mana kita berkomunitas. Supaya kita belajar bahwa cinta Tuhan menembus batas tubuh, memulihkan martabat, dan setiap manusia adalah pusat dari cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta dan berkat Tuhan ada pada setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.